Selamat datang di Dokumentasi Sejarah Peradaban Islam Indonesia. Kali ini kita akan menelusuri jejak kekayaan Al-Quran dan budaya Islam Nusantara melalui Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal, sebuah lembaga monumental yang berdiri megah di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Mari kita mulai perjalanan ini untuk mengenal lebih dekat warisan agung umat Islam Indonesia. Nah, sejarah dan latar belakang dari Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal itu sendiri lahir dari gagasan besar Dr. Haji Tarmizi Kohir, Menteri Agama Republik Indonesia pada tahun 1994, yang terinspirasi ketika mendampingi Presiden Soeharto menerima hadiah besar, yakni Al-Quran Raksasa dari Pondok Pesantren Al-Asy'ariyah Kalibabar, tepatnya di Wonosobo. Mushaf ini kemudian dikenal sebagai Mushaf Istiqlal, sebuah karya monumental dengan iluminasi khas 27 provinsi Indonesia yang diresmikan pada tahun 1995, yaitu bertepatan dengan 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ide awalnya adalah mendirikan tempat khusus untuk menyimpan dan memamerkan mushaf-mushaf dari seluruh Nusantara. Dukungan penuh dari Ibu Hajah Fatimah Siti Hartinah Soeharto yang mewakafkan lahan 1 hektar di Taman Mini Indonesia Indah, mempercepat realisasi gagasan ini. Tidak hanya sebagai ruang pamer, museum ini juga menjadi pusat kajian dan pengembangan ilmu terkait Al-Quran dan budaya Islam Nusantara. Setelah Festival Istiqlal II pada tahun 1995, gagasan diperluas untuk menghimpun benda-benda budaya Islam Nusantara yang telah terkumpul, sehingga lahirlah konsep Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal ini sebagai 2 lembaga dalam satu kesatuan utuh. Akhirnya, pada 20 April 1997, Presiden Soeharto meresmikan Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal, menandai babak baru dalam pelestarian dan pengembangan warisan Islam Indonesia. Baik, pada fasilitas dan arsitektur Bait Al-Quran atau Museum Istiqlal ini bertempat pada kawasan TMII yang berdiri sangat megah, sekitar luasnya
20 meter persegi. Nah, pada Bait Al-Quran ini memiliki 4 lantai yang setiap lantainya memiliki tempatnya yang berbeda-beda, dari pameran acara hingga ruang auditorium. Oke, baik. Di museum ini juga tersedia fasilitas yang sangat lengkap. Salah satunya adalah masjid untuk beribadah bagi para pengunjung yang mengunjungi pada museum ini. Terus kemudian ada main hall, yaitu untuk acara besar seperti festival. Nah, itu diadakan di main hall. Selanjutnya juga pada museum ini terdapat sinema mini yang menayangkan film-film tentang sejarah Islam atau Al-Quran. Dan di belakang saya ini adalah salah satu sinema mini yang akan menayangkan film-film seperti sejarah Al-Quran dan peradaban Al-Quran dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya pada museum ini juga terdapat pemandu layanan pemandu tol yang untuk mengarahkan bagi para pengunjung untuk mengelilingi pada museum-museum tersebut. Bisa melihat sejarah Al-Quran dari awalnya pembuatan Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW hingga akhir sampai detik ini, seperti itu. Bait Al-Quran menyimpan ribuan koleksi mushaf Al-Quran yang berbagai era dan wilayah, menjadikannya salah satu museum dengan lokasi Al-Quran terlengkap di Indonesia. Koleksi meliputi mushaf manuskrip tulisan tangan, mushaf cetakan, mushaf braille atau tunanetra yang sedang kita lihat sekarang ini, dan ada juga serta terjemahan dan tafsir dalam berbagai bahasa daerah dan asing. Dalam beberapa koleksi Bait Al-Quran ini ada beberapa koleksi ikonik, antara lain mushaf Istiqlal, mushaf besar dengan ilustrasi khas 27 provinsi Indonesia, simbol persatuan dan kekayaan budaya Nusantara. Dan yang kedua ada juga mushaf Wonosobo, mushaf raksasa karya anti pondok pesantren Al-Asy'ariyah yang berukuran 160 cm kali 200 cm, ditulis tangan selama lebih dari 1 tahun. Dan ada juga mushaf Sundawi, mushaf dengan ornamen khas Jawa Barat. Dan yang keempat ada mushaf mini Istanbul, salah satu mushaf terkecil di dunia, berukuran hanya 2 cm kali 2,5 cm dan 0,7 cm. Dan ada juga Al-Quran Braille, ditulis dalam 3 bahasa, Arab, Inggris, Indonesia, untuk mendukung akses eksklusif bagi tunanetra. Selain itu terdapat koleksi Al-Quran tertua dari Bima, Nusa Tenggara Barat yang berasal dari tahun 1815, serta berbagai mushaf unik yang lain memperlihatkan kekayaan tradisi penulisan Al-Quran di Nusantara. Penjelasan mengenai penulis, tahun pembuatan, bahan penulisan hingga teknik ilustrasi juga melengkapi setiap koleksi, memberikan wawasan mendalam bagi pengunjung. Nah, sekarang kita sudah di Museum Istiqlal. Di sini terdapat banyak sejarah-sejarah perkembangan budaya Islam di Nusantara. Koleksi museum ini sebagian besar dari Festival Istiqlal, yang pertama dan yang kedua. Yang pertama yaitu pada tahun 1991 dan yang kedua pada tahun 1995, yang berhasil menghimpun beragam benda budaya Islam dari seluruh Indonesia. Di sini pengunjung dapat menemukan manuskrip keagamaan seperti naskah fikih, tafsir, hikayat, religi, dan terjemahan Al-Quran. Replika nisan juga ada di sini, seperti ini. Ini adalah contoh replika nisan dari kebudayaan Nusantara. Dan juga di sini terdapat situs-situs arkeologis yang penting yang menjadi saksi sejarah perkembangan Islam di Indonesia.
Di sini juga terdapat dokumentasi masjid-masjid kuno, arsitektur Islam, tekstil, serta karya seni rupa modern dan tradisional. Koleksi kaligrafi juga terdapat di sini, yaitu dan juga benda-benda seni lain yang terinspirasi dari nilai-nilai Al-Quran dan keislaman. Museum Istiqlal juga menampilkan bagaimana ajaran Islam diimplementasikan dalam seni arsitektur dan tradisi masyarakat Indonesia melalui pameran dan edukasi. Museum ini menjadi ruang interaksi sosial, benteng pengembangan keimanan, serta pusat pelestarian budaya Islam di Indonesia. Semua ini memperkuat posisi Islam sebagai pemersatu bangsa dari berbagai etnik dan budaya Indonesia. Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal adalah bukti nyata betapa Islam tumbuh dan berkembang di Indonesia dengan kekayaan budaya yang luar biasa. Melalui museum ini, kita diajak untuk tidak hanya mengagumi keindahan mushaf dan karya seni, tetapi juga memahami makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalam. Semoga kunjungan dan dokumentasi ini menambah kecintaan kita terhadap warisan Islam dan mendorong generasi muda untuk terus melestarikannya.